Bayangin, lo lagi sekarat di dalam ambulans. Supir mau nerobos lampu merah biar cepet sampai rumah sakit. Tapi dia mikir 2 kali, karena takut kena tilang. Iya, lo sekarat. OTW ke rumah sakit, tapi sistemnya itu yang ngehalangin lo buat masuk rumah sakit. Ini bukan settingan. Kasus ini beneran kejadian, dan ini bukan satu-satunya. Dari bus Transjakarta yang ditilang di jalurnya sendiri, sampai tukang parkir yang lagi rapihin motor. Padahal motor dinaikin juga enggak. Bayangin, ada 100 motor yang diparkirin tiap hari. Bisa berapa itu denda tilangnya? Kalau teknologi tujuannya untuk bantu manusia, kenapa makin banyak yang takut karena sistemnya? Sistem Medley, yang katanya buat keamanan, malah bikin para sopir ambulans ragu. Mereka harus memilih antara menyelamati nyawa atau bayar denda yang enggak sedikit. Ini yang katanya sistem canggih, yang bisa mengurangi pungli. Tapi kok kayaknya malah lebih ngerti soal denda daripada nyawa. Jadi, sistem Medley ini awalnya diciptakan buat menegakkan hukum lalu lintas secara lebih adil dan objektif. Gak pakai rasa, gak pakai sogokan, dan katanya bebas pungli. Kamera tinggal jepret, sistem tinggal proses, surat tilang tinggal dikirim. Tapi masalahnya, sistem yang katanya objektif ini gak ngerti kondisi nyata. Ambulans misalnya. Udah jelas termasuk kendaraan prioritas, tapi kenyataannya banyak sopir yang ngerem di lampu merah, bukan karena pengen patuh, tapi karena takut ditilang. Mereka lagi bawa orang sekarat, tapi harus mikir soal denda. Bus Transjakarta juga nggak luput. Udah di jalur sendiri, tapi tetap kena jepret. Lanjut lagi ke tukang parkir yang lagi dorong motor buat nyusun kendaraan, malah kena tilang. Tapi sistemnya nganggap itu berkendara tanpa helm. Canggih ya, bisa deteksi pelanggaran dari aktivitas orang yang bahkan nggak nyetir. Dan yang paling gila, penumpang main HP. Yang ditilang justru pengemudinya. Padahal aturannya itu pengemudi yang nggak boleh main HP, bukan orang yang duduk di sebelahnya. Nah, polisi sendiri udah angkat bicara, bilang bahwa sistem Medley otomatis dan objektif. Kerjanya pakai algoritma dan sensor, nggak bisa nilai situasi darurat di lapangan. Jadi ambulans bisa kena tilang, tapi katanya bisa dianulir kalau bawa bukti. Dan mereka bilang juga nanti sistemnya bakal dievaluasi. Tapi kenapa baru gerak kalau udah rame di media? Kebiasaan viral dulu baru ditindak. Apakah sistem ini canggih? Iya. Tapi kalau hal-hal kayak gini udah dibenerin, teknologi itu seharusnya hadir untuk manusia, bukan bikin manusia takut sama sistem yang gak ngerti konteks. Masa iya keputusan tentang nyawa dan pelanggaran cuma digantungin ke kamera yang gak bisa bedain mana tukang parkir, mana sopir ambulans? Harusnya sih ada yang ngecek dulu pakai mata dan otak manusia asli. Gua nggak nolak kemajuan. Kamera Medley bisa bantu kurangi pelanggaran, bisa cegah pungli, dan bisa jadi alat kontrol yang baik kalau dipakai dengan bijak. Tapi ketika kamera lebih cepat ngejepret daripada nurani mikir, ya hasilnya kayak sekarang. Ambulans ragu untuk nyelamatin nyawa, tukang parkir yang dihukum karena cuma dorong motor, sopir bus ditilang karena penumpang. Ini bukan cuma soal denda. Ini soal hilangnya kepekaan dalam sistem yang terlalu kaku. Harapan gue sih, evaluasi dari polisi ini beneran terjadi, bukan sekedar janji manis pas viral doang. Dan kedepannya semoga ada kecerdasan buatan yang gak cuma cerdas, tapi juga punya rasa. Karena kadang yang manusiawi itu bukan teknologi tinggi, tapi logika sederhana yang ngerti kapan harus nurut aturan dan kapan harus pikir pakai hati. Kalau kamu juga ngerasa sistem ini perlu dibenerin, share video ini biar makin banyak yang sadar. Tulis juga di komentar, menurut kamu Medley ini bantu atau malah nyusahin. See you guys again sometime and bless.